Madi terus membuntuti sedari siang hingga malam hari. Setibanya di sebuah mal di Jalan Samratulangi, kita baru bisa bertatap muka dengan Madi. Kamu harus pintar ya. Iya. Kamu takut? Kamu tidak usah takut, ya. Dia di mana? Dia di atas, lagi beli kacamata. Tunggu ya. Nih, ini uang 1 juta buat kamu sewa mobil. Kamu ngerti kan maksud aku? Udah, pokoknya kamu jangan takut ya. Oke. Udah ya, aku nggak bisa lama-lama. Kamu cari makan dulu sana, ya. Dengan uang 1 juta rupiah, Gita memastikan Madi mau menjalankan rencana. Selama kurang lebih 4 jam, Madi terus membututi hingga datanglah kesempatan. Di Jalan Hanurata Hall Balai, tepatnya di kilometer 9 Hall Dekam. Siapa sih, Dek? Gak tahu. Mas kamu nggak tahu sih? Enggak, ya udahlah. Mungkin salah jalan kali. Udah, kamu fokus aja nyetir. Situasi semakin panas ketika Madi tiba-tiba tancap gas. Siapa sih? Keluar kamu! Ajar banget orang ini. Keluar kamu! Hei, mau Anda apa? Saya aparat. Kalau benar Anda aparat, tunjukkan tanda pengenal Anda. Bicara kamu ya, kosong. Anda bukan aparat. Situasi di luar dugaan, kita panik ketakutan. Sebagai pengalihan, lalu Gita spontan merekayasa cerita bahwa telah terjadi perampokan. Sekitar 15 menit kemudian, baru datanglah pertolongan. Gita berulang kali menyebut perampokan, selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Ramela Koya Barat, Distrik Muratami oleh pihak kepolisian. Apakah konspirasi Gita dan pacar gelapnya akan terungkap kemudian? Pasca peristiwa, hasil temuan penyelidikan Satreskrim Polresta Jayapura malah meragukan keterangan saksi korban Gita. Untuk persoalannya, perampok tidak mengambil barang-barang berharga, hanya tas Gita saja. Sementara bila dilihat dari hasil visum korban, ditemukan sejumlah luka robek dan tusukan pada leher belakang, kepala, telinga, wajah, dan tangan korban. Perbuatan tangan pelaku sungguh kejam, sehingga polisi meragukan motif perampokan, tetapi lebih cenderung pada aksi pembunuhan. Keterangan tetangga, ibu kita pergi meninggalkan rumah dan... Kalau begitu, kita beralih ke rencana yang kedua. Tapi aneh ya, kenapa tiba-tiba dia menghilang? Ya sudah, kita cari lagi. Siap, Dan. Mari. Duduk perkaranya, barang bukti sebuah rekaman video kamera CCTV dari sebuah apotek di Jalan Ahmad Yani, Kurabesi, Jayapura Utara, menguak misteri di balik peristiwa. Lantas timbul dugaan motif cinta segitiga melatar belakangi peristiwa. Tampak pada pukul 7:30 malam waktu Jayapura, Farudin ditemani Gita tiba untuk memeriksa mata pada dokter spesialis mata. Lalu setengah jam kemudian,
tampak seorang pemuda yang mengendarai minibus hitam menyusul masuk ke dalam. Belakangan, identitasnya diketahui bernama Mahdi Mehbran, warga negara Afghanistan. Ia ditangkap aparat di Bandara Sentani, lalu ia membuka mulut pada polisi soal peranan Gita mendalangi eksekusi. Berdasarkan pengakuan Mahdi, posisi Gita lekas diketahui. Polresta Jayapura pun langsung mengerahkan satu tim polisi untuk menjemput paksa Gita kembali. Saat ditemui polisi, Gita berlaga seperti orang depresi. Keberadaan Gita diketahui bersembunyi di kampung halaman Farudin di desa Tirowali di Kecamatan Baraka, Enrekang, Sulawesi Selatan. Demi menghindari pertanyaan penyidik, Gita berpura-pura depresi. Sayangku, bebekku, kamu kemana? Aku kangen. Mohon ya Pak, jangan tangkap anak saya. Saya mohon Pak. Semenjak anak saya kehilangan suaminya, anak saya depresi Pak. Bentar Ibu, maaf, kami hanya menjalankan tugas Ibu untuk membawa Ibu kita ke Jayapura. Soal keselamatan Ibu dan anak, kami akan menjamin. Nggak bisa Pak, tolonglah Pak. Ibu tenang saja, nggak usah khawatir. Kami akan tangani Ibu Gita dengan baik. Ada tim dokter dan psikolog dari unit pelayanan perempuan dan anak Polda Papua. Jangan bawa anak saya. Mohon Pak, kasihan cucu saya Pak. Permisi. Jangan dibawa anak saya. Tolong. Pak, jangan dibawa anak saya. Ibu tenang. Pak, Ibu tenang. jangan bawa anak saya. Tenang, Bu. Ya, kita jalan-jalan. Jangan ambil anak saya. Upaya membawa Gita kembali ke Papua dilakukan secara paksa. Polisi tak mau gegabah. Gita dibawa untuk pemeriksaan selanjutnya. Pak, jangan bawa anak saya. Lepasin. Pak, lepasin anak saya, Pak. Masuk. Setelah dinyatakan sehat sempurna, status Gita ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Farudin, suaminya. Seturut pula, Mahdi Mehbran sebagai tersangka kedua dalam peranan membantu Gita. Gita ini aku, Gita! Gita! Gita ini aku, Gita! Hei, Gita!